Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada adik-adikku kelas 7 SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Di sini saya Badia Iza Insani, mahasiswa magang 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Jadi sesungguhnya ajaran Islam itu ajaran yang tidak memberatkan bagi pemeluknya. Dalam artian Islam itu mudah, tidak ingin menyulitkan orang yang menjadi pemeluknya Islam. Jadi seperti contoh ketika kita dalam perjalanan atau sedang sakit atau hujan badai, maka sholat itu tidak harus ditinggalkan oleh kita, tetapi tetap kita wajib melaksanakannya karena Allah itu mempunyai rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diberikan lewat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan sholat jamak dan qashar. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Apa sih sholat jamak dan qashar itu? Nah, itu ya, di belakang itu ada gambarnya. Ini apa? Ada gambarnya itu sholat di atas gunung. Jadi ketika kita dalam perjalanan atau kita naik pesawat mungkin ya, mau ke mana gitu, itu kita harus tetap melaksanakan sholat, tetapi dengan jumlah yang tidak seperti biasanya. Nah, itu bagaimana caranya? Mari kita kupas pada bab materi kali ini. Ya. Dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 101. Dari sini kita bisa lihat ya, ini ada hadis tentang sholat qashar dalam perjalanan. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, ia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab mengenai ayat yang berbunyi itu tadi ya, An-Nisa ya. Sementara manusia saat ini dalam kondisi aman, maksudnya tidak dalam kondisi perang. Umar menjawab, sungguh aku juga pernah merasa heran tentang ayat itu sebagaimana kamu. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat tersebut. Beliau menjawab, itu mengqashar sholat adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. Jadi mengqashar sholat itu merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kita, atau berupa rukhsah ya, keringanan. Jadi terimalah gitu. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim juz 1 nomor hadis 686. Jadi ini ya, ada hadisnya ya teman-teman. Jadi apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak secara bahasa yakni mengumpulkan, sedangkan secara istilah yakni mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Misalnya kita mengumpulkan sholat duhur dengan asar,
4 rakaat dengan 4 rakaat. Sholat maghrib dengan isya 3 rakaat dengan 4 rakaat. Ya, jadi sholatnya itu dikumpulkan. Cuma dikumpulkan aja. Ingat-ingat ya, mengumpulkan. Sholat jamak itu adalah mengumpulkan. Terus yang kedua, macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu ada 2. Yang pertama jamak takdim, artinya didahulukan, dan yang kedua jamak takhir, artinya diakhirkan. Jamak takdim yakni mengumpulkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang lebih awal. Contohnya, sholat duhur dan asar dikerjakan pada sholat duhur, itu namanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yakni mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Seperti melaksanakan sholat duhur dan asar dikerjakan pada sholat asar. Bagaimana caranya melaksanakan sholat jamak takhir ini? Yakni dengan melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar. Selanjutnya, syarat sholat dapat dijamak. Jadi alasan orang menjamak sholat ini yang pertama yakni sedang berpergian atau musafir. Nah, ini boleh kita ya menjamak. Yang kedua yakni sedang sakit. Yang ketiga karena ada hujan lebat. Dan yang keempat karena takut penganiayaan orang kafir. Contohnya seperti itu ya, Rohingya diserang oleh itu kaum dari mana ya, Amerika itu ya. Terus yang kelima karena ada suatu urusan yang sangat penting. Contohnya ya seperti ada pernikahan atau sampean sedang sunat gitu ya, itu boleh kita menjamak sholat. Terus yang selanjutnya, sholat qashar. Qashar artinya meringkas atau memendekkan. Sholat qashar ialah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya. Contohnya, sholat duhur 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Dan sholat isya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diqashar itu yakni sholat yang berjumlah 4 rakaat. Diingat-ingat ya, sholat yang bisa diqashar yakni sholat yang berjumlah 4 rakaat. Syarat sholat qashar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan minimal berjarak 3 farah atau 80,64 km. Ya, ini macam-macam ya. Ada yang mengatakan berpergian jauh, meski ada ini banyak perbedaannya ya adik-adik ya. Nah, ini yang diambil di dalam pimpinan tarji. Ini adalah perjalanan yang dilakukan minimal berjarak 3 farah atau 80 kali 64 km. Yang kedua yakni perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Jadi misalnya ya, saya mau ke Jakarta, ingin membunuh si A, itu tidak boleh kita menjamak mengqashar sholat kita, tidak boleh ya, sudah niatnya aja jelek ya. Yang ketiga, sholat yang diqashar harus sholat yang berjumlah 4 rakaat. Seperti yang saya katakan tadi, berarti sholat yang bisa dijamak itu duhur, asar, sama isya. Yang keempat, berniat sholat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu kita harus sudah niat sholat qashar. Nggak boleh ketika kita pas sujud misalnya ya, itu kita tidak boleh ya Allah aku qashar, itu nggak boleh. Harus ketika takbiratul ihram itu tadi. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang yang sholat biasa. Jadi ketika ada jamaah sholat ya sampean buat jamaah sendiri atau sholat sendiri. Nah, sekarang tadi kan sudah membahas tentang sholat jamak, terus ada sholat qashar juga. Lah bagaimana kalau misalnya ini tuh sholat jamak qashar? Sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus, meringkas rakaatnya yang 4 menjadi 2 rakaat. Contohnya melaksanakan sholat duhur 2 rakaat,
dan sholat asyar 2 rakaat dikerjakan pada takdim atau takhir. Terus yang contoh yang kedua, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat dikerjakan pada takdim atau takhir. Bagaimana dengan subuh? Apakah bisa dijamak qashar? Tidak bisa, karena tidak ada gandengannya. Yang ada adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus selanjutnya, hikmah sholat jamak qashar. Yang pertama, tidak memakan banyak waktu. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, tidak merasa takut apabila berhadapan dengan musuh. Dan yang keempat, merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah. Itu tadi ya. Baik, untuk adik-adikku sekalian, itu ada tugas harian. Silahkan ya, didengarkan dulu dan simak videonya. Jawab sesuai dengan kemampuan. Jangan browsing. Saya tekankan lagi, jangan browsing, karena jawabannya sudah ada di slide-nya tadi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.